akan melakukan pengecekan pada sistem rem hidrolik atau sering kita sebut dengan rem cakram. Ya, jadi rem cakram ini cara kerjanya beda dengan rem tromol. Kalau rem cakram dia bekerja berdasarkan tekanan cairan fluida atau cairan rem, minyak rem. Ya. Di langkah pertama kita melakukan pengecekan pada kampas, kita bongkar terus melakukan langkah pembongkaran terlebih dahulu. Ini seperti biasanya kita siapkan alat-alat, ya, alat-alat yang sesuai standar pekerjaan yang ada dengan rem cakram. Kita buka baut rem cakram menggunakan kunci bintang. Jangan lupa tetap kita siapkan wadah atau nampan. Kita terlebih dahulu nanti akan mengecek tingkat keawasan pada kampas rem. Seperti biasa, nanti kita akan ukur ketebalan pada kampas menggunakan jangka sorong. Ya. Kalau tadi kita waktu melakukan pemeriksaan pada kampas rem tromol menggunakan bagian depan, kalau untuk kampas rem depan saya sarankan menggunakan ini. Nah, jadi ketebalan ini dia pas dengan plat, ya, kita ukur. Ya, untuk hasil ukurnya kita cek, kita lihat. Ini menunjukkan angka 3 mm. Apakah ini masih standar atau tidak? Kita cek di buku manual book service Yamaha. Oke, di sini ada dua yang kita ukur, ketebalan kampas rem dalam sama ketebalan kampas rem luar. Ya, ini yang luar, tadi yang pertama dibongkar. Ya, pertama kali saya copot, ini yang luar, ini yang dalam. Limitnya itu sama dan untuk ketebalannya itu juga sama. Ya, jadi cukup kita cek salah satu aja. Ya, untuk ketebalan kampas rem bagian dalam kondisi masih bagus atau masih baru atau setelah melakukan penggantian itu 5,3 mm atau 0,21 in. Limitnya itu 0,8 mm atau 0,03 in. Nah, hasil dari pengukuran tadi itu 3 ya, 3 mm. Berarti masih dalam kondisi batas toleransi atau batas wajar. Ya. Oke. Setelah itu kita pasang lagi. Kita cek kondisi minyak rem. Karena dalam jangka waktu panjang akan mengalami perubahan pada minyak rem, ya, mengalami zat pada minyak rem. Nah, nanti kita akan cek. Kalau kita lihat
dari minyaknya ini dia dalam masih kondisi bagus. Biasanya itu ciri-ciri minyak rem kondisinya sudah tidak baik, itu dia akan agak cair. Ya, agak cair. Ini kondisinya masih bagus. Ya. Minyak rem di sini kita untuk jenis rem cakram hidrolik kita menggunakan tipe cairan rem dot 3 ya, dot 3 atau bisa menggunakan dot 4 ya. Ini standarnya untuk penggunaan minyak rem. Oke, kita pasang. Ya, di samping kita mengecek kondisi kandungan pada minyak rem, kita juga bisa melihat dari sini. Nah, di sini ada batas minyak rem nih, sini. Nah, ini jika minyaknya itu masih menutup pada kaca bus ini, dia berarti kondisi volume minyak remnya itu masih banyak. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya kita melakukan pengecekan pada kausan disc brake atau piringan. Jadi piringan ini dalam penggunaan jangka panjang juga dia akan mengalami kausan. Ya, jadi dia ketebalannya berkurang. Jadi kita nanti akan menggunakan alat yang namanya dial gauge indikator. Ya, disarankan ketika melakukan pengukuran dial gauge indikator itu kalau bisa, kalau ada alatnya kita bikin kayak semacam plat, ya, plat di sini. Ya, karena di sini nggak ada, di sini saya hanya mereview saja. Kalau bisa itu kita bikin plat, dikasih lubang. Ya, nanti kita tempel. Jadi posisi itu di sini. Ya, kita tempel. Nah, sehingga ya dia bisa menempel seperti ini. Ya, berhubung ini enggak ada, maka akan saya tempel di bagian back clip. Oke. Bawahnya berdiri.
Oke, kita perhatikan alat sudah terpasang ya. Kita putar ban, cuman diusahakan ban ini jangan sampai bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Karena apa? Kalau bergerak ke kanan atau ke kiri, ini hasil dari pengukuran itu tidak akurat karena ada tekanan ya. Karena kita yang akan ukur itu tingkat kausan atau ketidakrataan pada permukaan disc brake. Kita putar sedikit ya, kita putar sedikit. Nah, di sini hampir tidak ada pergerakan. Nah, itu artinya kondisi pada disc brake ini dalam keadaan baik atau nggak ada keolengan. Nah, nah, oke. Demikian untuk hasil pengukuran pada jenis rem hidrolik atau rem cakram. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.